Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Yakobo P. Sijabat selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis keputusan taktis pada PT Pesona Remaja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Devina Mizanul, sebagai moderator sekaligus pemateri. Materi kedua akan disampaikan oleh Jajang Sudrajat, materi ketiga akan disampaikan oleh Sofia Salwa, materi keempat disampaikan oleh Inggriana Astuti, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Mutia Zahra. Langsung saja pada penyampaian pertama, yaitu pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri. PT Pesona Remaja Industri Malang adalah industri yang bergerak di toko konveksi yang membuat jeans. Pada awalnya, perusahaan ini bernama Ako Garment dan didirikan oleh Mukiat. Nah, pada tahun 1980, ia bertanggung jawab atas perusahaan tersebut pada waktu yang sama dengan Ganzi. Pada tanggal 23 Maret 1984, cabang ini telah berubah menjadi PT atau Perseroan Terbatas dengan nama PT Pesona Remaja. Pada awal tahun 1985, lokasi perusahaan dipindahkan ke Jalan Maijen Pajaitan nomor 94 Malang. Dan pada tahun yang sama, perusahaan mengkhususkan memproduksi celana jeans untuk wanita dengan merek Pako, DNA, dan untuk pria dengan merek Kaisar. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya dibangunlah pabrik yang lebih luas di Jalan Ahmad Yani, nomor 138 Malang. Sedangkan di Jalan Maijen Pajaitan hanya digunakan sebagai kantor hingga sekarang. Sebuah perusahaan industri yang memproduksi jeans untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ini pada dasarnya didirikan atas dasar pengalaman dan pengetahuan di bidang tekstil selama bertahun-tahun. Sehingga PT Pesona Remaja mengetahui dengan baik spesifik bahan baku yang diperlukan untuk produknya dan menghasilkan produk-produk yang mempunyai mutu yang cukup baik. Sekian materi yang akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya, materi kedua akan dilanjutkan oleh Jajang Sudrajat. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pada materi kali ini. Setiap perusahaan pasti dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya, sehingga masalah-masalah yang dihadapi tersebut dapat berpengaruh pada rencana dan kegiatan produksi perusahaan. Oleh karena itu, manajer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan harus memiliki kemampuan profesional dalam mendayagunakan fungsinya. Pada saat pengambilan keputusan, kondisi ketidakpastian akan dialami oleh perusahaan karena dihadapkan pada beberapa alternatif. Pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan biasanya menyangkut keputusan jangka panjang dan keputusan jangka pendek atau taktis. Sehingga pengambilan keputusan harus dilakukan dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya. Karena biaya adalah hal yang menjadi penentu dalam keberhasilan suatu perusahaan. Contohnya adalah biaya relevan. Analisis biaya relevan seringkali dijadikan dasar dalam pemilihan alternatif seperti menerima atau menolak pesanan, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, menghentikan atau meneruskan suatu produk, membuat atau beli sendiri, dan bauran produk. Jika terdapat kesalahan pada analisis biaya relevan dalam pemilihan alternatif keputusan, maka dapat mengganggu operasional dan menyebabkan laba perusahaan menjadi tidak optimum sehingga dapat mengalami kerugian. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jajang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia Salwa. Kepada Sofia Salwa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi.
Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu menghentikan atau meneruskan produk. Pada laporan laba rugi, angka penjualan merek DNA model Cutbray dan Kaisar model Cargo dari tahun 2004 sampai 2006 jumlahnya rendah dan semakin lama mengalami penurunan, serta kontribusi marginnya berjumlah negatif. Oleh karena itu, harus diambil tindakan apakah kedua produk itu akan tetap diproduksi atau dihentikan agar laba dapat meningkat. Untuk mengambil keputusan, maka diperlukan analisis biaya relevan karena jika hanya dilihat dari penjualannya, keputusan yang terbaik yaitu menghentikan produk, namun cara itu tidak benar karena harus dilakukan analisis biaya relevan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada mengganti mesin potong lama dengan mesin potong baru. Salah satu mesin yang digunakan dalam produksi yaitu mesin potong cutter dari Jepang pada tahun 2007. Sisa umur ekonomis salah satu mesin potong cutter tersebut adalah 0. Tetapi mesin potong cutter itu masih dapat digunakan walaupun kemampuannya menurun. Dengan nilai sebesar 50 juta, karena kemampuannya semakin menurun, pihak manajemen memiliki rencana untuk melakukan investasi dengan membeli dengan membeli mesin potong cutter dari Jepang dan menjual mesin potong yang lama. Namun, melihat kondisi laba yang semakin menurun, maka pihak manajemen berencana untuk meminjam uang di bank sebesar harga perolehan mesin tersebut dengan dikurangi uang hasil penjualan mesin lama. Akan tetapi, hal ini tidak bisa langsung dilakukan karena diperlukan analisis biaya relevan terhadap masalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia Salwa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ingriana Astuti. Kepada Ingriana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan mengenai menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, secara umum, kapasitas produksi maksimum setiap tahunnya ini dapat mencapai 6.000 potong celana jeans. Sedangkan kenyataannya hanya 51.315 yang diprediksi akan diproduksi pada tahun 2007, sehingga ada sekitar 36% atau 28.685 potong yang tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan berharap dapat menggunakan kapasitas menganggur tersebut dengan optimal. Pada tahun 2007, salah satu rekanannya menawarkan untuk melakukan pesanan khusus celana jeans skinny yang memiliki kualitas yang sama dengan merek Ako sebanyak 12.000 potong, namun tanpa label dan stiker, tanpa pengemasan dan tanpa dikirim. Nah, akan tetapi rekanan tersebut meminta harga satu celana jeans skinny kualitas Ako tersebut di bawah harga jual biasanya, yaitu sekitar 90.500. Sedangkan harga jual biasanya adalah sebesar Rp100.000. Jika tanpa dianalisis, maka perusahaan sebaiknya menolak pesanan khusus tersebut karena di bawah harga jual, namun memiliki kualitas yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada label dan stiker tanpa pengemasan dan tanpa dikirim. Untuk memutuskan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut, perusahaan harus melakukan analisis biaya relevan sehingga dapat diambil keputusan yang benar. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ingriana. Materi terakhir yaitu alternatif penyelesaian akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu menghentikan atau meneruskan produk. Perusahaan perlu melakukan perhitungan untuk menentukan komposisi produk dengan cara memaksimalkan keuntungan yang dapat mereka peroleh sebelum memulai produksi. Yang kedua, mengganti mesin potong lama dengan mesin potong baru. Karena ada masalah dalam mesin jam radar dan mesin pres listrik, perusahaan harus mempertimbangkan untuk berinvestasi di kedua mesin tersebut.
perusahaan perlu menganalisis investasi mereka terhadap analisis biaya dan anggaran modal yang terkait. Yang ketiga yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Saat menerima pesanan khusus, perusahaan perlu memperhatikan beberapa faktor seperti kapasitas maksimum dan harga satuan mesin produksi. Jika suatu perusahaan menerima harga di bawah harga jual, maka perusahaan harus terlebih dahulu melakukan analisis biaya yang sesuai untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Materi demi materi telah kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.